Halo semuanya dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda dengar istilah klub 1%? Kalau dengar kata itu, otak kita biasanya langsung ngebayangin satu hal ya kan? Kekayaannya nggak habis 7 turunan, kaum elit global, dan gaya hidup super mewah yang rasanya jauh banget dari kehidupan orang biasa. Tapi, sumber data yang bakal kita kupas habis hari ini berani menantang semua stereotip tersebut. Kita bakal ngebongkar konsep tentang sebuah klub elit yang kemungkinan besar belum pernah Anda dengar sama sekali. Dan yang paling gila, syarat masuknya tuh sama sekali beda dari apa yang kita pikirkan selama ini. Jadi siap-siap ya, kita bakal meruntuhkan ilusi konvensional tentang kekayaan dan melihat sebuah realitas matematis yang jauh-jauh lebih kuat. Nah, coba kita bandingkan asumsi kita dengan realitas yang sebenarnya terjadi sekarang. Kebanyakan orang tuh masih menganggap kaum elit itu sebagai 1% tradisional. Anda tahulah gambarannya kayak gimana, super yacht mewah yang bersandar di pelabuhan, rumah-rumah megah yang udah kayak istana, akses eksklusif ke pesta-pesta VIP, pokoknya hal-hal yang super flashy atau mencolok. Tapi dari argumen di materi sumber kita, gaya hidup kayak gitu pelan-pelan cuma jadi ilusi kekayaan gaya lama. Realitasnya udah mulai bergeser tajam ke arah 1% yang sesungguhnya. Ini bukan lagi soal pamer barang fisik, yang kalau dipikir-pikir selalu bisa diproduksi lebih banyak oleh pabrik. Nggak, ini murni tentang memiliki sesuatu yang hampir mustahil didapatkan oleh orang lain di dunia ini. Ini adalah pergeseran paradigma yang luar biasa menuju kelangkaan digital yang absolut. Sesuatu yang benar-benar nggak bisa digandakan, nggak peduli sebanyak apa uang atau kekuasaan yang Anda punya. Oke, mari kita bedah sama-sama. Disinilah semuanya jadi sangat rasional dan berbasis data. Saat ini, kita berbagi planet bumi dengan sekitar 8 miliar manusia. 8 miliar jiwa. Coba deh berhenti sejenak dan benar-benar bayangkan skala masif itu. Setiap orang dari 8 miliar individu ini punya kebutuhan finansial dasar, keinginan untuk ngamanin masa depan keluarga mereka, dan tentu saja insting alami untuk menyimpan nilai dari hasil keringat dan kerja keras mereka tiap hari. Dan angka ini nggak diem aja loh, populasi kita terus bertambah setiap saat. Angka 8 miliar inilah yang jadi fondasi dasar dari bukti matematis yang bakal kita susun. Jadi ingat baik-baik angka ini di kepala Anda, 8 miliar manusia yang pada akhirnya harus berebut sepotong kue ekonomi global untuk bisa bertahan hidup dan berkembang. Sekarang mari kita bandingkan populasi bumi yang luar biasa meledak itu dengan satu angka yang sangat absolut, 21 juta. Cuma akan ada 21 juta Bitcoin yang pernah beredar di dunia ini. Gak akan pernah lebih dari angka itu, titik. Ketegangan matematis yang muncul dari perbandingan ini, jujur aja, luar biasa. Coba pikirkan. Di satu sisi, populasi manusia terus bertambah, sistem uang tradisional kita tiap hari nyetak uang kertas baru seolah nggak ada batasnya. Tapi di sisi lain, pasokan aset yang satu ini dikunci mati secara permanen oleh hukum matematika. Gak ada dewan direksi yang bisa mengubah aturannya, gak ada politikus yang bisa memanipulasi, dan krisis apapun gak akan bisa memicu pencetakan koin baru. Jadi, ketika kita menaruh 8 miliar orang bersebelahan dengan batas absolut 21 juta Bitcoin, kita mulai sadar kalau kita ini lagi melihat krisis kelangkaan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah ekonomi umat manusia. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa sebenarnya arti dari kelangkaan absolut itu buat kita secara pribadi. Penulis materi kita ngasih sebuah perhitungan pembagian yang super simple tapi bikin merinding. Coba bayangin, secara hipotesis nih, kita ambil seluruh total pasokan Bitcoin yang akan pernah ada, terus kita bagi rata ke semua 8 miliar orang di bumi hari ini. Tahu nggak masing-masing bahkan dapat berapa? Setiap orang cuma bakal dapat alokasi sekitar 260.000 sats atau satoshi. Itu ibarat jatah wajar atau porsi setara buat setiap manusia. Tapi, kalau hari ini Anda berhasil ngamanin cuma 0,01 Bitcoin aja, yang setara dengan persis 1 juta sats, boom, Anda tiba-tiba duduk di atas kekayaan yang nilainya hampir 4 kali lipat dari jatah wajar Anda dibandingkan seluruh penduduk dunia. Coba dengan ngamanin pecahan 0,01, Anda secara matematis udah mendominasi distribusinya. Jadi poin krusialnya itu di sini. Punya 0,01 Bitcoin hari ini bukan cuma sekedar nyisihin uang receh buat investasi. Secara harfiah, itu udah menempatkan Anda di wilayah elit secara demografis dan global. Matematika di balik jaringan ini mengunci kepastian bahwa, ya sebagian besar penduduk dunia nggak akan pernah punya kesempatan untuk menyamai atau mengejar posisi tersebut. Yang bikin fakta ini agak mengejutkan, dan mungkin sedikit ironis, adalah gimana persepsi publik saat ini. Mayoritas orang tuh melihat angka 0,01 dan secara psikologis otak mereka langsung meremehkan. Mereka melihatnya dan mikir, itu kan cuma sebagian kecil, bukan satu koin yang utuh jadi pasti nilainya nggak seberapa. Padahal, realitas matematis yang sangat sederhana ini tanpa disadari udah mendefinisikan ulang apa arti sebenarnya berada di posisi elit absolut, sementara di luar sana publik masih sangat salah paham soal betapa berharganya pecahan yang sangat langka tersebut. Tapi sayangnya, selalu ada jebakan-jebakan psikologis yang bikin banyak orang nyungsep.
Analisis sumber kita menyoroti beberapa kesalahan massal yang menurut mereka sangat fatal yang lagi dilakukan publik umum sekarang. Pertama, mereka sibuk menunggu harga turun. Mereka diam aja nunggu di pinggir lapangan, terus-terusan garap bakal ada harga diskon yang mungkin nggak akan pernah datang lagi ke level historis yang mereka impikan. Kedua, mereka mengukur kekayaan murni dalam dolar. Mereka ini terlalu terobsesi sama harga nilai tukar harian yang selalu naik turun. Bukannya fokus pada persentase kepemilikan real mereka atas sebuah aset yang jumlahnya secara inheren terbatas. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, mereka digambarkan ibarat tertidur di belakang kemudi. Mereka sama sekali nggak sadar kalau fondasi sistem keuangan global lagi bergeser drastis tepat di depan mata mereka. Mereka nggak sadar jam terus berdetak, dan jendela waktu buat orang biasa untuk masuk ke klub ini lagi tertutup rapat dengan sangat cepat. Dan sementara publik umum masih asik tertidur lelap, ada realitas suram yang terjadi secara diam-diam. Pertanyaannya, siapa yang nggak tidur? Para pemain tingkat institusional raksasa. Materi kita secara eksplisit menekankan sebuah tren yang lagi panas-panasnya saat ini. Reksadana, ETF raksasa di Wall Street, korporasi-korporasi bernilai miliaran dolar, dan yang paling luar biasa, bahkan berbagai pemerintah berdaulat, mereka semua lagi diam-diam menumpuk aset ini. Mereka lagi menyedot dan memborong semua pasokan yang tersedia di pasar secara agresif. Kenapa? Karena entitas-entitas raksasa ini paham betul soal bukti matematis yang baru aja kita bedah. Mereka tahu persis kalau kelangkaan ini adalah fakta yang dingin dan keras, dan mereka bergerak dengan kecepatan penuh untuk ngamanin posisi mereka jauh sebelum sisa populasi dunia terbangun dan sadar kalau pintu masuknya pelan-pelan lagi dikunci selamanya dari dalam. Dan semua hal ini pada akhirnya mengarahkan kita pada satu prediksi yang tak terhindarkan. Seperti kutipan tajam yang disoroti oleh sumber kita, 0,01 BTC nggak akan terasa kecil lagi, itu akan terasa legendaris. Saya pengen Anda benar-benar membayangkan momen titik balik tersebut. Momen ketika massa di seluruh dunia akhirnya terbangun dari tidurnya, momen saat mereka menyadari kalau pintu kesempatan udah benar-benar tertutup rapat. Tekanan dari kelangkaan pasukan yang absolut ini bakal kerasa banget di setiap lapisan pasar keuangan. Apa yang oleh banyak orang hari ini diremehkan karena dianggap cuma pecahan kecil, di masa depan bakal dilihat sebagai sebuah aset kepemilikan yang luar biasa. Sebuah peninggalan legendaris dari era lampau, era di mana masyarakat biasa masih punya daya beli untuk mengamankan porsi elit dari jaringan aset digital paling langka di muka bumi. Nilai psikologis dan status sosial dari memiliki pecahan ini diproyeksikan bakal bergeser secara dramatis. Nah, sekarang kita sampai pada refleksi yang cukup menohok, yang disodorkan langsung di penghujung materi ini. Klub 1% yang sesungguhnya, ini yang murni dibangun di atas kelangkaan matematis dan bukan ilusi kemewahan tradisional, disebutkan sudah hampir penuh. Kursi-kursi terbatas yang masih sisa saat ini lagi diperebutkan dengan sengaja oleh para raksasa finansial dan pengelola dana terbesar di dunia. Realitas dari angka-angkanya udah nggak bisa dinegosiasi, pasokannya akan selalu tetap, sementara pemahaman global soal nilainya perlahan tapi pasti terus menyebar luas. Jadi setelah melihat dengan jelas perbandingan populasi lawan pasokan, memahami sifat kelangkaannya yang mutlak, dan menyaksikan sendiri langkah agresif institusi besar, pertanyaannya sederhana. Apakah Anda sudah bergabung di klub ini? Saya sarankan Anda memikirkannya baik-baik. Peluang yang murni dikendalikan oleh hukum matematika absolut seperti ini mungkin sangat jarang terulang lagi dalam sejarah finansial kita. Terima kasih udah luangin waktu bareng saya untuk membedah materi yang membuka wawasan ini, dan saya nggak sabar ketemu Anda lagi di bedah materi menarik kita selanjutnya.